Ya, silakan direkam. Ya, saya buka dulu dengan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, jadi kemarin sudah UTS, mahasiswa telah mengerjakan tugas yang pertama, yaitu bagaimana morfologi kota Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Nah, sekarang bisa dikatakan mengerjakan yang UASnya, ini yang terakhirnya, yaitu bagaimana desain dari ibu kota masing-masing provinsi itu kalau terjadi climate change dan global warming yang membuat tinggi muka air laut menjadi plus 100. Nah, nanti bisa dikatakan mahasiswa membuat kota evakuasi, ya begitu ya, kota evakuasi. Kalau Anda tahu sekarang ini sebenarnya kalau Anda tahu negara-negara maju itu sudah membuat kota evakuasi tapi tidak pernah disebarluaskan ya. Kayak Singapura itu punya kota evakuasi malah di bawah bumi sampai sekitar 100 meter di bawah permukaan bumi. Kalau di Amerika di Area 51 itu, kemudian di Rusia macam-macam, masing-masing negara mempunyai tindakan emergensi 100.000 ya, 100.000 penduduk diselamatkan dengan tempat yang rahasia, dengan kota yang rahasia. Nah, ini coba ini mahasiswa saya buat juga. Kalau dulu takut karena nuklir, kalau karena perang biologi, perang kimia. Kalau ini yang serangan terbuka saja, yaitu serangan alam, yaitu kalau bumi kembali lagi dengan pel seperti purba, yaitu pelnya naik sampai plus 100. Nah, ini coba mahasiswa nanti harus mencari dulu lahan yang aman dari pel 100 dulu. Jadi pelnya mesti di atas 100 dulu. Baik di Jakarta, di Surabaya, atau di Semarang. Silahkan nanti dipilih kota yang lahan kota yang aman. Jadi hari ini saya hanya mau menceritakan awal mula tugas gitulah ya, awal mula tugas supaya nanti mahasiswa mulai habis ini silakan saling bersama untuk membuat kota evakuasi ini. Jadi saya sudah membagi 6 ya, 6 uslah, 6 karena ada 3 kota maka ada 6 gu ya. 9 ya sebentar. Saya ingat saya ada 3 kota. Masing-masing kota akan dikerjakan oleh 3 ya. ABC ya. Jadi ada 9 regu. Ya, jadi kita sudah tahu siapa mendapatkan regunya mana. A1, B1, C1 berarti Jakarta, A2, B2, C2 berarti Semarang, A3, B3, C3 berarti Surabaya. Jadi waktu kemarin UTS sudah menjawab bagaimana awal mula kota-kota ini terbentuk. Nah, sekarang bagaimana kota-kota ini selamat dari serangan ya, serangan dari climate change dan global warming. Jadi kita lihat sendiri peta ini di slide ini mungkin masih proses berarti. Belum pindah ya. Sebentar, ini belum pindah. Nah, ini sudah pindah. Kita lihat sendiri bahwa kota pantai atau kota tepian laut itu memang resikonya riskan atau kritis terhadap perubahan muka air laut ya. Kita tahu sendiri Belanda ini ada yang bisa dikatakan puncaknya pel di bawah
laut yaitu -6, Belanda itu -6. Jadi namanya sampai Rotterdam gitu ya, dam itu hanya bendungan, rotter tempat, dam bendungan. Jadi sampai intinya kita bisa belajar dari Belanda, dia menggunakan model kincir angin yang dipakai untuk tenaga menguras terus itu ya, menguras air dari daratan ke laut supaya daratannya terus-terusan kering. Buktinya sampai sekarang juga masih eksis meskipun itu serangan abadi ya, serangan abadi bagi kota Belanda. Pernah terjadi jebol ya, pernah ribuan orang meninggal, itu resiko, kemudian dibangun lagi, semakin cerdas lagi, sampai kincir anginnya, raksasa-raksasa itu sampai terkenal dengan negara kincir angin karena hidupnya dari kincir angin. Nah ini Jakarta, Semarang, dan Surabaya sudah kena rob. Nah ini pelan-pelan dengan kecepatan 2 cm per tahun katanya itu akan terus naik. Nah nanti pada saat kapan menjadi P+100 itu kita abaikan aja, tapi yang penting kita mencari lokasi untuk mengamankan. Jadi mahasiswa saya ajak mengamankan cukup 10.000 manusia dulu aja, tidak sampai 10.000 manusia di tempat 10 km persegi. Nah ini jadi mahasiswa nanti merancang kota baru dengan luas hanya 10 km persegi saja, dengan isi trias politika, yaitu ada bagian pemerintahan, bagian pengadilan, dan bagian legislatifnya atau perwakilannya. Sementara ini memang belum dipakai ya sementara ini, maka disebut kota evakuasi karena memang belum dipakai. Jadi Anda sedang menyiapkan saja. Terus pada saat belum dipakai ini dipakai untuk kota MAIS. MAIS itu apa? MAIS itu Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition atau pameran. Jadi kota bisnis gitulah. Dipakai untuk kota wisata bisnis gitu dulu. Jadi sementara belum dipakai untuk kota evakuasi para pimpinan-pimpinan, ini digunakan untuk wisata dulu, namanya kota wisata MAIS. Nah ini speknya sudah saya tulis waktu itu ya, luas kota 10 km persegi saja, dipakai untuk gedung-gedung eksekutif, yudikatif, legislatif saja, jadi sederhana saja. Anda desain gedung-gedung yang untuk mereka itu, terus diberi fasum dan fasos ya, tempat ibadah, tempat pendidikan, tempat pasar, dan sebagainya. Nah ini pada saat awal kota dipakai untuk kota MAIS. Sebelum kota itu benar-benar dipakai untuk ibu kota evakuasi. Nah isinya apa? Tugasnya berarti hanya 2 saja. Isinya adalah ini. Produknya itu hanya 2 saja nanti. Gambar dan animasi. Sudah selesai. Gambar berisi tentang konsep perancangan kota, terus perancangan kotanya itu sendiri, kayak membuat dinata potongan begitu ya. Jadi tata guna lahannya, kemudian potongannya, kemudian istilahnya siluet-siluet kayak arsitektur gitu aja lah. Yang terakhir detailnya, spot-spot kota, mungkin di daerah legislatif saya kayak apa. Persis seperti Pak Jokowi membuat sayembara desain ibu kota negara yang ada di Kalimantan itu ya. Jadi sederhana itu aja supaya Anda punya gambaran. Mendesain ada kantor eksekutif atau presiden, kantor legislatif atau DPR, dan kantor mahkamah atau yudikatif. Nah, jadi isinya nanti mahasiswa yang jumlahnya sekitar 30 itu ya, itu mengerjakan mungkin satu soal 10 orang, satu soal 10 orang, satu soal 10 orang sudah cukup ini. Dikerjakan mulai sekarang, nanti dikumpul pada saat UAS, jadi nggak ada UAS lagi nanti. Apa konsep-konsepnya? Jadi menjawab masalah kenapa kok tidak pindah gitu ya, kenapa harus pindah gitu ya. Terus
supaya setelah pindah itu juga nggak lagi terancam bagaimana konsep-konsepnya. Terus kota ini mempunyai pendekatan apa dan sebagainya, itu adanya di sini, di konsep perancangan ini. Kemudian nanti gambar-gambar perancangannya di sini. 10 orang lagi gitu ya. Jadi umumnya kayak site plan, kemudian master plan, kemudian kayak semacam potongan kawasan, potongan melintang gitu-gitu ya. Blok-bloknya itu apa saja dan sebagainya. Terus teknologi kotanya mau dibuat seperti apa supaya tahan banting itu, estetikanya kayak apa, seperti apa. Pokoknya detailnya ada di sini juga nih. Nah, yang terakhir masing-masing spot diperlihatkan. Nah, gambarnya nanti dalam bentuk PDF. Kalau yang desain, kalau yang animasi berarti dalam bentuk MP4. Oke, jadi sekarang saatnya silakan mahasiswa berembuk yang Jakarta, cari dulu tempat di mana, atau gampangannya buatlah konsepnya dulu, konsep dari kota evakuasi yang dijadikan kota MICE untuk sementara. Temporarinya adalah kota MICE, permanen linknya adalah kota evakuasi. Itu bagaimana konsepnya? Silakan berembuk, terus nanti ditulis dalam bentuk A3 PDF itu ya, dijadikan dokumen konsep perancangan. Kemudian setelah selesai, baru benar-benar merancang. Nanti silakan yang bagian mana, yang bagian gedung, pasung-pasasnya dan sebagainya itu punya. Sampai yang terakhir detail-detailnya. Nah, yang menjadi mudah juga ini contohnya aja, biar mahasiswa juga pernah melihat karya kakak kelas Anda ini, karya kakak kelas Anda, karya kakak kelas Anda yang sudah, nah ini dia membuat konsep Sustainable Tourism City di Tawangmangu, di Tawangmangu. Jadi karena bahaya air sudah masuk ke pedalaman, akhirnya kota pindah ke pegunungan. Jadi ini ada mahasiswa yang punya karya, lokasinya di Tawangmangu. Silakan enggak apa sekarang sementara ini kota MICE-nya, kota evakuasinya dipakai untuk kota wisata MICE. Nah, ini mulai desain-desainnya, itu mulai gedung pemerintahan, gedung perwakilan, gedung legislatif dan sebagainya. Ini saya berikan gambaran supaya Anda lebih cepat memahaminya ya. Ada untuk public space, ada untuk ibadah dan sebagainya. Nah, jadi ini dengan model floating ya, biar tidak mengganggu tanaman-tanamannya, yang menggunakan model koridor floating atau mengangkat gitu ya, diangkat gitu. Nah, jadi seperti Anda merancang luasnya hanya 10 luas kota tapi tidak sampai besar, tapi hanya cukup 10 km persegi aja. Terus contoh apanya ya? Contoh konsepnya ya ini seperti ini ya. Jadi mencari dulu tempat yang paling aman dari banjir dan sebagainya. Kemudian dicari tata guna lahannya, siapa menjadi apa, kayak rencana tata bangunan dan lingkungannya itu ya. Terus menggunakan mode sentral pada saat di pusat, menggunakan model linear pada saat di daerah. Jadi organisasi masanya sudah dibahas. Oke, ini hanya sebagai gambaran supaya kalian
lebih cepat memahami. Permisi, Pak. Iya. Itu slide-nya masih yang di tugas besar. Kenapa ya? Ada masalah kayaknya ya. Oh ya. Saya malah baru sadar kalau sebentar ini ada masalah nih. Saya ulang aja ya kalau gitu ya. Iya, Pak. Oh iya, dia bilang, please, ini ya ada masalah ini. Jadi tadi belum sempat melihat animasinya ya? Belum, Pak. Oke, saya ulang lagi aja itu. Stop screen dulu. Just please move the window away from this application. Ya. Nah, stop share dulu. Ya, saya ulang lagi. Ya, saya ulangi ya, coba mudah-mudahan di monitor mahasiswa bisa dilihat sekarang. Sudah bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sip. Terima kasih atas koreksinya. Saya juga harus melihat layar satunya ternyata. Jadi saya ulangi, intinya mahasiswa yang kakak Anda itu punya ide untuk mengamankan kota dari bahaya climate change. Ini ada yang punya ide ditaruh di Tanggumangu, begitu. Nanti kalau yang di Jakarta silakan, nanti mau masuk ke Depok sana boleh. Kalau bisa ya memang di wilayahnya masih provinsi DKI. Kalaupun di seluruh wilayah DKI tidak ada yang plus 100, ya resikonya berarti apa? Reklamasi. Jadi itu resiko itu. Kayak menggunakan model Belanda, benar-benar dibuat reklamasi, ada bendungan raksasa atau dam ya. Kalau dulu namanya Jakarta, sekarang Jakarta Dam. Kayak Rotterdam itu Jakarta Dam. Tapi saya yakin ada, yang plus 100 ada. Yang Surabaya, yang Semarang juga cari ada yang plus 100 supaya lebih hemat. Tapi kalau tidak ada ataupun ada tapi sangat tidak produktif itu ya bisa aja diganti. Ini yang paper saya juga perlihatkan supaya gampang. Ya yang A3 tadi, Tawangmangu Sustainable Tourism City. Jadi contohnya sebenarnya banyak, tapi saya hanya ngasih satu dua aja supaya kalian lebih paham. Jadi pertama cari konsepnya dulu, ketemu dulu. Kenapa ini ada kota yang harus dipindah, cari dulu. Kemudian untuk sementara supaya nanti tidak menjadi horor ya, tempatnya menjadi mangkrak. Kalau dibangun jadi nggak dipakai, maka dibuat fungsi sementara namanya kota mais. Jadi orang boleh menginap di situ di area itu sebagai wisata dan wisata seminar wisata ya seperti biasa ya, pokoknya ada pertemuan sambil wisata itu kan banyak, apalagi di pegunungan di atas tinggi gitu kan banyak. Jadi dibuat itu fungsi temporernya adalah wisata, kemudian nanti setelah benar-benar dipakai untuk evakuasi, akhirnya itu menjadi gedung pemerintahan, gedung perwakilan, dan gedung pengadilan. Utama 3 itu dulu, Pak. Makanya ada 3 gedung yang bisa dikatakan bentang lebar dan landmark itu ya, mungkin memakai tiga pojok atau 3 lokasi bebas. Nah, nanti setelah benar-benar jadi climate change global sampai plus 100 pindah. Oke, ini saya ulangi, tadi ada
tata guna lahan, kemudian konsep-konsep penataan di mana tempat untuk ya alun-alunnya ini ya, pusat kotanya atau alun-alunnya di mana, kemudian yang lain-lain sebagai fasum dan fasosnya. Terus kemudian dibuat organisasi masanya supaya lahan yang 10 km persegi itu terjawab untuk trias politikanya. Kalau lebih jelas lagi bisa lihat di IKN ya, 5 pemenang IKN ini semuanya mempunyai tema yang sama, yaitu sekarang memang tidak ada dibangun karena sekarang masih hutan ya, sekarang masih hutan, tapi sudah ada perancangannya. Nanti kalau benar-benar mau dieksekusi oleh negara, ya bisa jadi berangsur-angsur nanti, berangsur-angsur. Tapi dugaan saya eranya Pak Jokowi kayaknya nggak bisa mengeksekusi, dugaan saya. Oke ya, jadi intinya Anda sudah mendesain kota evakuasi dalam waktu temporary untuk kota MICE. Itu kayak ini kota wisata dipakai oleh masyarakat internasional maupun nasional sampai terjadi digunakan secara permanen. Nah ini silakan sekarang para mahasiswa berembuk. Silakan berdiskusi sendiri dan mengerjakan tugasnya. Nggak apa sambil guyang-guyu nggak apa-apa. Kompak ya, silakan kompak 10 mahasiswa 1 soal gitu ya kalau bisa. Biar maksudnya PIC-nya ya, tapi kalau bergu tetap aja ya. Jadi ada saya ada 10 benar ya. Kalau saya kemarin ada 10 kok. Oke. Ini ya. Oh ya, daftar namanya saya share di ini ya. Saya share di grup ya. Tapi saya ingat jumlahnya 20, sorry. Bukan 30 tapi 20. 20 mahasiswa, masing-masing ada 20 mahasiswa mengerjakan 3 soal. Ya bisa dikatakan 7 gitu ya, 7 orang menjawab 3 soal ini. Oke, jadi ini masa pandemi, masa yang sulit, makanya saya tidak bisa memaksa Anda terlalu berat, dibuat ringan dengan jumlahnya banyak, mengerjakan yang kecil gitu. Yang penting ada latihan ya, latihan bahwa Anda nanti ketika saatnya menjadi arsitek, ya jadi edukasi developer membuat baru dan sebagainya. Jadi silakan ya, regu A, regu B, regu C, baik A1, A2, A3, B1, B2, A3, untuk langsung menempatkan diri, berdiskusi aja, silakan memecahkan masalah. Yuk gawe konsep dulu, nah, kemudian minggu depan yuk gawe perancangannya, kemudian minggu depannya lagi yuk gawe detailnya, udah selesai. Nah, nanti sambil menyelesaikan itu silakan konsultasi, silakan mencari berbagai sumber-sumber referensi, nanti diskusi. Jadi jangan lupa ini sudah tidak ada kuliah ya, sudah tidak ada kuliah, kita adanya terus-terusan melatih pemahaman yang telah diberikan setengah semester kemarin untuk dipraktekkan. Apa itu land use, apa itu nodes, apa itu seperti kemarin teori semua itu ya, paths, apa itu landmark, apa itu dipakai sekarang ini. Jadi untuk melatih pemahaman teori-teori kota kemarin, sekarang ini adalah saatnya mempraktekkan.
Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau bertanya? Silakan mahasiswa, intinya jangan lupa ini dikerjakan setiap jam kuliah ya, supaya tidak mengganggu mata kuliah yang lain. Saya tidak boleh membebani jam-jam yang lain supaya tidak mengganggu yang inti ya, yang mata kuliah stupa dan sebagainya. Pokoknya dikerjakan sesuai dengan jamnya. Pada saat jamnya seperti ini, silakan bekerjasama membuat produk. Nanti kalau ada konsul ya jamnya ya jam-jam kita seperti ini. Silakan kalau mau ada konsul melalui Gmeet aja kalau kecil, kita nggak usah pakai Zoom. Jadi jangan lupa ini tidak ada lagi kuliah. Sekarang saatnya adalah mengerjakan dan konsultasi. Konsultasi mengerjakan konsultasi terus. Jadi nanti pada saat terakhir tinggal presentasi. Saya harap pada saat UAS sudah tidak ada lagi apa-apa kecuali mengumpulkan saja. Jadi presentasi yang biasanya saya laksanakan sebelum UAS. Jadi mahasiswa nanti presentasi hasil desain kota evakuasinya, terus habis itu diperbaiki untuk dikumpul pada saat hari UAS-nya. Baik, ini suka ada berapa ini 100-an mahasiswa, mudah-mudahan bisa menangkap, paling enggak dari kelompok ini kan ada yang mewakili bisa menangkap poin-poin tugasnya. Ya, saya ulangi yang terakhir. Jadi mahasiswa membuat kota evakuasi terkait serangan global warming and climate change. Tugasnya 2 produk, gambar dan animasi. Gambar berisi konsep, desain, dan detail. Ya, itu aja. Jumlahnya bebas ya, enggak usah apa ya, pokoknya enggak usah dibatasi gitu. Sukanya aja berapa. Jadi ya kalau saya sih minimum ya satu soal satu nomor 3 gitu ya, jadi 9 lah, 9 lembar itu udah cukup. Animasi ya sebisa mungkin 3 menit sudah selesai. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Jadi nanti ini adalah soal UAS-nya ya. Saya katakan apa adanya, ini adalah soal UAS-nya. Jadi UAS-nya itu adalah ini, bagaimana konsep kota evakuasi Anda, bagaimana desain rancangan kota evakuasinya, dan bagaimana detail-detailnya. Jadi ini adalah soal yang ada di UAS. Nanti pada saat UAS, soalnya memang ini. Silakan kalau ada yang bertanya. Di chat ada yang bertanya? Coba saya lihat dulu. Ya, adanya link. Terima kasih Cita sudah membuatkan link presensi. Terus ya, sebenarnya nggak ada pertanyaan, berarti sudah jelas semua. Silakan kalian secara daring atau secara offline dibuat nyaman saja, yang penting jaga diri baik-baik. Nanti minggu depan kita buka konsultasi ya. Jadi tolong yang mau konsul ke saya nanti supaya saya bisa buatkan Gmeet langsung gitu ya. Jadi nggak perlu pakai link besar lagi, pakai Zoom lagi. Karena tidak ada yang bertanya, saya tutup saja. Silakan bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bekerja.